Ketemu lagi di Speak Up Ngebum di akhir bulan Juli ini. Ya, kita nggak kerasa ya akan masuk bulan Agustus bentar lagi. Dan di akhir bulan Juli ini saya punya teman yang luar biasa. Oke. Temanya adalah penginjilan digital. Ya, hari ini ada aku panggilnya Mas Kak Adrian, ya, nganutologi yang akan bicara dengan kita. Sebelumnya saksikan video ngebum. Hari ini temanya adalah Find Jesus, Find Peace. Menemukan Yesus, menemukan damai. Ya, kita percaya hanya di dalam Yesus sumber damai itu. Di masa-masa yang sulit ini kita memerlukan Yesus sebagai sumber damai sejahtera itu dan sukacita kita. Ya, saksikan video ngebum 180 di Diaspora Generation dan pastikan follow TikTok ngebum 180. Ya, sambil menunggu, buat teman-teman, hari ini saya bicara tentang bagaimana Kristus itu tinggal di dalam kita, damai sejahtera Kristus itu tinggal di dalam kita. Saya ambil dari Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu, dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Bersyukurlah karena apa? Karena kita sudah menjadi satu tubuh dengan Kristus, di mana Kristus tinggal di dalam kita, menguasai hati dan pikiran kita. Tinggal butuh kerelaan hati kita untuk dipimpin oleh Kristus melalui Roh Kudus di dalam kita. Ya, terus saksikan video ngebum 180 dan selalu subscribe channel YouTube Diaspora Generation dan pencet loncengnya supaya tidak ketinggalan. Ya, sambil menunggu, bentar, saya akan WA. Oke, sudah. Ternyata sudah bergabung Kak Adrian. Woi, oke. Oke, 5 menit lagi. Ya, sebuah kesempatan yang menyenangkan. Hari ini bisa ngobrol untuk kedua kalinya. Karena Kak Adrian Sinarto ini yang menginspirasi ngebum 180 derajat. Ya, Doi. halo. Masih di mana Halo, nih? halo, Jakarta halo. kah? Di Semarang, di Semarang. Di Jakarta? Oh, Semarang. Wih, Di Semarang, Bro. enak Yes. loh. Kulinernya Iya, just iya. terus ya. Semarang itu ngangen nih ya. Soalnya murah meriah. Dari 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 Februari udah di Semarang, Bro. Oh, ya 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 ya. Gimana kabarnya, Bro? Wes, baik-baik puji Tuhan. Dalam perlindungan Mantap. Tuhan lah. WFH tapi tetap sukacita. Lagi berusaha Malang nurunin berat. ya sama, Bro. Faktanya nggak turun-turun. Ibuku di Salatiga. Oh, di Salatiga. Deket sih ya. Iya Iya, iya, bolak-balik iya. pengen ke sana. Belum boleh sama kakak-kakakku. Nunggu Ini pandeminya masih selesai dulu deh. masih bahaya, Bro. Jangan, Bro. Iya. Ibuku udah vaksin 2 kali sih. Tapi ya tetap aja bahaya. Tetep aja ngeri, Bro. Ngeri, ngeri. Ini Oh, aku berarti tadi udah lama hari ini, juga ya di Semarang. iya, aku hari ini tadi nyari vaksin, Oh, baru dapat besok, tapi masih nyari lagi satu buat istriku. oh, is okay ya KTP-nya. KTP-nya apa?
Jakarta. Enggak dong, aku kan asli Semarang. Oh, yang asli Semarang tak pikir istri. Bukan, aku yang asli Oh, Semarang. oke oke oke. Iya iya iya. Mantap. Ya selamat yang bergabung. Terima kasih nih. Ini luar biasa nih. Ya hari ini ketemu sang inspirator dari ngebum. Nganutologi itu mengganggu pikiran saya berbulan-bulan sampai akhirnya muncullah ide ngebum ini. Ini yang kedua kali ya aku ya join Iya, kedua kali. Tahun lalu ya. karena Soalnya lalu kalau ngundang dirimu ya. harus temanya harus cocok. Soalnya aku yang harus belajar banyak pers otak. Enggak lah, enggak. Ini ya thank you banget. Loh berarti kerjaan Jakarta ditinggal semua Kerjanya atau areanya enggak, areanya pindah. Saya pegang sekarang Jawa Tengah, Jogja sama Bali. Tapi home base-nya wah dipindah ke Semarang. oh wah indah sekali ya. Ya, ada enaknya ada enggak enaknya. Ya, Iya ini betul betul. mau pandemi PPKM di Semarang ya jadi lebih nyaman karena memang kota sendiri ya kan. Udah lebih Hmm. inilah semua akses apa segala macam kan udah tahu ya di Semarang memang hidupnya dari dulu di sini. Ya 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 Cuman ya ya ya. kalau secara kerjaan kan jadi ya memang lebih agak slow ya karena selalu ada jarak ya bro. Semarang Ya ya ya. kerjaan orang waktu di head office sama di cabang itu ada perbedaannya. Di head office itu kita punya semua resource gitu. Nah, Ya di ya sini ya. ada delay. Wah mantap nih. Iya. Jawa Tengah tuh selalu ngangenin emang. Aku udah Ya, lama juga nggak pulang ke Jogja. Oke, sebelum kita mulai, kita akan doa yuk. Ya, kita doa dulu saya yang ya, pimpin. Ucap syukur Tuhan kau sungguh luar biasa baik. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Buat Kak Adrian, Tuhan bisa bicara bersama hambamu. Apa yang akan bicarakan biar menjadi berkat Tuhan. Berkati speaker ngebum ini. Dalam nama Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin. amin. Oke. Nah, mulai dari mana nih? Oke, tapi ini judulnya agak ini beda nih. Harusnya pemuritan digital. Oh iya, deh. Iya. Wah, kok bisa Biar punya? nanti Iya nih. orang nggak Salah salah nih. nanti. Oke, tapi Iya, pemuritan ya. sambil diganti aku sambil ngomong bentar ya. Tapi kita diskusi aja ya. Jadi biar Siap, nggak siap. kerasa formal-formal banget. Intinya sejak pandemi ini muncul kan kita dihadapkan pada sebuah situasi di mana seolah-olah platform digital atau penggunaan Internet of Things ya revolusi 4.0, 5.0 ya kan. Itu seolah-olah seperti dipercepat sedemikian rupa karena pandemi ini. Semuanya berubah ya, gaya hidup kita semuanya berubah, termasuk pekerjaannya. Di mana pekerjaanku dulu sebagai seorang trainer asuransi, eh, tadinya kelas kita karena aku pegang nasional harus roadshow keliling ya dari satu kota ke kota Ya. lain, dari satu pulau ke pulau lain. Sekarang berubah semuanya. Bahkan dari Semarang pun masih bisa pegang Bali secara virtually, menggunakan Wow. virtual. Kalau kita perhatikan sama halnya dengan gereja ya. Kita lihat bagaimana Hmm. gereja berubah selama 1,5 tahun ini. Yes. Meskipun saya tidak bisa bohong, saya melihat juga banyak sekali gereja yang tertatih-tatih ya, ketika harus Hmm. berubah secara terpaksa ke platform yang digital. Ya, ya. Tertatihnya karena apa? Banyak hal ya. Saya nggak cuma mau melihat dari satu topik karena biasanya di akun-akun satir itu lebih ke menyoroti wah persembahannya berkurang ya, perpuluhannya berkurang, nggak bisa nodong jemaat. Dalam satu Ya, sisi ya, ya. saya setuju, tapi seharusnya kita nggak cuma ngelihat itu ya, tapi ada banyak hal lain, Hmm. termasuk bagaimana kagoknya mereka, apa ya istilahnya, awkwardnya mereka ketika harus melakukan pemuritan dalam bentuk digital Ya, platform. ya Bahkan betul. sampai hari ini kalau kita mau jujur ya, banyak jemaat atau banyak gereja yang masih fokus pada konten digitalnya.
Mereka lupa bahwa digital ini platform, bukan bukan wadah utama. Karena banyak gereja sebelum pandemi itu melihat hari Minggu berkumpulnya mereka itu adalah sebagai wadah utama. Nah, jadi ketika sekarang berubah menjadi digital, mereka masih menggunakan mental yang sama bahwa hari Minggu ibadah itu wadah utamanya, sehingga mereka sibuk dengan kontennya. Mereka lupa bahwa jemaatnya itu jangan-jangan nonton ibadah online, bukan ibadah online. Jadi ada tambahan. Mereka bukannya ibadah online, tapi mereka nonton ibadah online. Nah, ini bahaya. Ini bahaya sekali. Karena ketika akhirnya menjadi nonton, ini menjadi berbeda. Nah, sama halnya dengan Komsel. Tapi saya lihat mulai sekarang ini udah banyak sekali komsel ya, atau perkumpulan-perkumpulan online gitu yang sudah mulai bisa beradaptasi. Setahun kemarin, waduh, ya itu masih susah ya, mereka awkward gitu kan. Tapi sekarang saya lihat mereka adaptasinya sudah sangat lebih lincah daripada sebelumnya. Oke, jadi itu pembukaan pertamanya. Intinya digitalisasi atau digital itu adalah sebuah platform, bukan sebuah tujuan dan bukan sebuah faktor utama, bukan sebuah faktor utama. Digital hanya sebuah platform. Yang sebelum pandemi pun itu juga ada. Hanya berbeda fungsi ketika ada pandemi sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kita mau bahas. Apakah pemuritan digital itu adalah pemuritan masa depan? Ya. Saya beberapa waktu ini sering banget mendengar orang ngomong bahwa ya ini percepatan kita menuju segala bangsa melalui digitalisasi dan bla 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 bla. Oh yes, sebelum pandemi pun kita tuh sudah digital kemana-mana. Anda bikin YouTube tuh seluruh dunia bisa nonton. Ya. Jadi itu menurut saya itu bukan yang utama. Yang utama adalah bagaimana kita memotong ruang waktu yang seharusnya butuh waktu lebih lama menjadi lebih singkat dan efektif. Pengen ketemu langsung Zoom, pengen ketemu langsung live IG. Bayangin banyak gereja mau panggil pembicara terkenal, misalnya gerejanya Dimas di Malang ya, mau panggil pembicara dari Jakarta misalnya. Jadi kita lihat Covery itu. Misalnya mau panggil Covery, minimal bro, nggak usah ngomongin PK-nya, minimal ya, pesawatnya atau keretanya, hotelnya, ya, hospitality-nya, itu udah berapa? Ya, itu sudah kepotong langsung secara biaya. Tapi secara waktu juga, nggak cuma secara biaya, secara waktu juga. Ya. Bisa kapanpun dan segera dan cepat. Gitu. Jadi apakah itu membantu? Membantu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana gereja mengadaptasikan hal ini kepada jemaatnya, sehingga jemaatnya tidak nonton ibadah online, tapi jemaatnya ibadah online. Bagaimana jemaatnya bukan nonton konten rohani, tapi melakukan komsel dengan media atau platform digital, misalnya Zoom, ya, Google Meet atau apapun itu. Nah, jadi yang pertama sekarang pemuritan itu apa sih kan kita? Kita maksudnya pemuritan ya. Sebelum ngomongin belakangnya digital, kita ngomongin dulu depannya. Pemuritan itu apa? Nah, saya tidak bisa menjelaskan itu dalam satu kata atau satu kalimat atau satu paragraf. Saya mesti menjelaskan ini dalam sebuah storytelling, sebuah cerita. Saya paling senang baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes plus kisah para rasul. Itu nanti akan kelihatan sekali bagaimana pemuritan kita dapat gambaran minimal 3 tipe, walaupun ada beberapa ya, tapi minimal ada 3 tipe pemuritan yang kita bisa lihat. Yang pertama pemuritan Tuhan Yesus, jelas. Ya, pemuritan Tuhan Yesus. Sebelum ngomongin pemuritan Tuhan Yesus, kita lihat bagaimana Markus menggambarkan Tuhan Yesus beraksi selama pelayanannya di dunia ya. Markus itu isinya aksi gitu. Seolah-olah Tuhan Yesus itu nggak pernah tidur. Dari sana kita akan lihat sebuah pola atau sebuah tipikal ya, bagaimana Yesus melayani. Nomor 1, dia selalu membantu orang yang membutuhkan. Tapi yang paling kelihatan adalah
Yesus mengajar. Ya. Betul. Lalu Yesus duduk, orang-orang mendengarkan dia mengajar. Itu selalu, ya, selalu. Lalu di dalam khotbahnya atau dalam pengajarannya itu selalu akan ada Q&A, question and answer. Ada orang nanya, bahkan nggak cuma orang nanya, ada terorisnya di sana. Yang siapa kamu? Kamu Tuhan kok ngampunin orang dan gitu lah ya. Banyak banyak terorisnya di sana. Tapi di sana terjadi diskusi. Nah, sekarang seberapa banyak gereja memiliki tipikal yang sama dengan cara Yesus berkhotbah? Membuka ruang untuk melakukan diskusi. Seberapa banyak? Tidak banyak. Oleh karena itu tadi saya bilang, sebenarnya orang itu tidak terlalu kaget berubah dari ibadah offline menjadi online. Why? Karena sebenarnya waktu offline pun mereka sebenarnya cuma nonton doang. Bedanya present worship-nya mereka live. Gitu. Tapi sebenarnya tidak berbeda, karena mau offline maupun online tidak ada ruang di sana untuk diskusi. Loh, ruang diskusinya di Komsel? Yes, oke, bolehlah, silakan. Mau pakai cara yang lain silakan. Tapi apakah di dalam Komsel itu sudah terpenuhi jawaban-jawaban yang dibutuhkan oleh mereka? Nah, itu yang harus kita tanyakan. Balik ke pola Yesus. Dia khotbah, di situ selalu ada diskusi. Yang menarik adalah seringkali ada dalam tanda kutip atraksi. Menyembuhkan, kemudian mujizat-mujizat seperti 5 roti dan 2 ikan. Sorry, aku minum ya. Menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, dan berbagai macam hal. Jadi ada dalam tanda kutip sedikit atraksi. Tapi tujuannya bukan itu. Pesan utama dari mujizat-mujizat itu sebenarnya hanya menegaskan atau meneguhkan bahwa dia adalah Allah. Ya, bagaimana dia dapat berkuasa sebagai Tuhan yang menjadi juru selamat. Itu penting. Makanya juga jangan terjebak sehingga gereja-gereja jadi lebih peduli dengan manifestasi-manifestasi itu, tapi tidak peduli terhadap ajaran utamanya. Lalu berikutnya apa lagi? Yang berikutnya yang paling jelas kelihatan adalah bagaimana cara Yesus memuridkan 12 rasul. Muridnya banyak ya, tapi 12 rasul itu yang utama. Nah, 12 rasul ini kalau kita pecah lagi, kita akan ketemu 3 orang yang paling dekat. Ya. Petrus, Yohanes, Yakobus. Ya. Tapi sebenarnya ada satu lagi, Andreas. Itu kalau kita baca lebih jeli lagi di Markus, itu kita akan lihat bahwa Andreas ini juga ternyata seringkali nyantol. Jadi 4, tapi yang paling sering memang 3. Di Taman Getsemani, ya 3 orang itu. Waktu Tuhan Yesus naik ke gunung seolah-olah terlihat seperti Elia, ya 3 orang itu. Ya. Jadi ada bagaimana 12 orang yang setiap waktu selalu bersama dengan Yesus, diajarin berbagai macam hal. Tapi lihat, uniknya di pasal-pasal awal kita akan lihat bagaimana Yesus itu seolah-olah membuat mereka mikir sendiri, bro. Saya lupa di ayat mana, tapi kalau kita nanti lihat, itu ada beberapa momen di mana ketika Yesus mengajar, murid-murid ada di belakang. Ya. Selesai khotbah, jalan, murid-muridnya, kalau orang Jawa itu ngeremeng-ngeremeng sendiri. Itu maksudnya, Yesus tadi ngomong apa sih sebenarnya? Kok dia berbeda? Misalnya, ribut masalah siapa yang terbesar di antara para murid, kan gitu. Terus ketika dia memberitahukan tentang kematiannya, penyiksaannya, dia ini ngomong apa sih nih orang gitu? Ngerti. Misalnya gitu ya. Nah, tapi di satu momen yang lain, Yesus berbalik lalu menjelaskan. Kalian tahu nggak yang aku maksud? Ini loh, gini. Kasih tahu. Ya. Kemudian yang 3 orang itu yang menurutku paling penting. Bagaimana Yesus memberikan rahasia yang tidak diketahui oleh murid lain dan hanya kepada 3 orang itu. Nah, ini pemuritan. Pemuritan itu the whole package itu. Dan yang paling penting, meskipun tadi Bro salah nulis, tapi menurutku bagian dari package pemuritan itu adalah penginjilan. Kita bisa lihat di Lukas nanti bagaimana Yesus 2 kali mengutus murid-murid ini keluar berdua-berdua. Ya. Yang terakhir nanti jadi 500 murid dan lain sebagainya. Tapi lihat bagaimana Yesus mengutus mereka ketika mereka belum siap. Tapi justru mereka melakukan hal-hal besar.
ya. Karena mereka kuncinya cuma satu, taat aja, disuruh Tuhan melakukan apa, lakukan. Tapi bagaimana Yesus mempersiapkan mereka? Bahkan ketika mereka belum siap, mereka diberikan kepercayaan. Wow, ya. Nah, bagaimana dengan gereja? Ketika kita memuridkan orang, mau nggak kita memberikan kepercayaan kepada orang yang belum tentu pada saat itu siap untuk dipercaya. Ya. Tapi kita melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang besar di dalam diri orang tersebut, dan kita sebagai pemimpin berani mengambil resiko untuk memberi mereka kepercayaan. Tentu dengan hikmat ya, tidak langsung kepercayaan yang besar yang membuat dia down. Pelan-pelan tapi berani diberikan kepercayaan secara progresif. Nah, ini tadi saya mau bilang bagaimana menjawab apa itu pemuritan itu harus dengan cerita ini. Kita akan lihat bagaimana Yesus menghidupi pemuritan itu the whole package, bro. Nah, jangan sampai gereja ketika ngomongin pemuritan yang diomongin itu cuman hal-hal agamawi, sorry ya. Bukan hal-hal agamawi atau hal-hal gerejawi. No, pemuritan itu the whole package. Pemuritan itu apakah ngomongin cuma hal rohani aja, Kak? Yes, seluruh hidup kita itu rohani. Termasuk ngomongin uangmu, ngomongin caramu komunikasi, ngomongin caramu menghormati orang tua, ngomongin caramu kerja, semuanya. Itu the whole package. Jadi, kalau ada gereja atau ada pemimpin yang mau menghidupi pemuritan di gerejanya, tapi tidak mau masuk ke ranah personal, saya harus bertanya, ini pemuritan atau hanya sekedar program acara gereja? Gitu. Betul. Ya, kalau program acara gereja, saya kira gereja telah salah mengambil langkah. Karena gereja harusnya menjadi jawaban the whole package of life. Bukan cuman sekedar ngomongin teologi atau ngomongin tentang gereja atau agama. No, ini ngomongin juga bagaimana kamu ngatur uangmu dengan benar, bagaimana mengatur perasaanmu dengan benar, bagaimana kamu berhubungan dengan lain jenis itu dengan benar, komunikasi dan lain semua. Semuanya the whole package. Kita harus ngajarin itu secara pemerintah. Dari sini, bro, saya mau tanya ke Bro Dimas. Yes. Seharusnya sudah mulai ketemu satu jawaban. Apakah bisa semua hal tersebut dirubah menjadi 100% digital platform? Seharusnya bisa. Karena gini, 100%, basicnya 100% mungkin touching-nya tidak bisa ya. Kalau 100% ya. Yes. Tapi sebelum masuk ke situ ya, yang tadi Kak Adrian ngomong itu, aku juga rasain hal personal itu kayak jadi masalah banyak gereja untuk akhirnya pemuritannya mandek atau terhenti. Aku sih dari dulu udah dapet jawaban itu, tapi baru kali ini sih ada yang confirm. Karena aku berapa kali tanya, kayak jawabannya terlalu melebar gitu. Karena aku lihatnya itu sih, maksudnya. Karena gini, nggak usah lihat pemimpin lain deh. Aku sendiri gitu loh. Aku sendiri pun juga merasa bahwa aku orangnya open. Tapi se-open-opennya aku, ada hal yang tidak aku perlihatkan. Maksudnya hal khusus yang aku sembunyikan. Padahal kalau namanya pemuritan itu kan Yesus tidur bareng sama mereka. Apapun yang dibilang utuh gitu loh, maksudnya. Nah itu sendiri aku ngalami, maksudnya aku nggak usah lihat pemimpin lain, aku sendiri merasa aku sendiri aja belum open gitu, maksudnya tentang keuanganku, aku mungkin cerita bahwa ini gini gitu ya, bahwa semua dipegang istriku dan segala macam itu aku cerita ke anak-anak, tapi untuk detailnya aku nggak cerita kan gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh aku ngerasa kayaknya itu bagian yang tersulit ya, karena aku sendiri ngerasa itu sulit gitu loh. Itu bener nggak sih? Baru kali ini loh ada yang confirm. Nah, oke. Ini ucapan paling jujur katanya. Ini pertanyaan bagus, bro. Apakah kalau kita masuk dalam pemerintahan berarti kita mesti telanjang di depan semua orang? No. No. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa kamu percaya untuk melihat kamu telanjang. Jadi, tapi apakah kita mesti punya wadah untuk betul-betul
dimuridkan dalam tanda kutip, mungkin bahasa paling familiarnya dimentor begitu ya, dibapai. Mentor. Nah, yes harus. Karena waktu kita nggak punya, bro. Memang kalau orang-orang yang saya nggak tahu ya, ada sebagian orang yang punya mindset udahlah, pokoknya aku 100% aku terbuka sama Tuhan, aku nggak perlu terbuka sama orang. Ya kalau dia mampu, it's okay. Ya, aku tidak menyalahkan ya, tapi kalau dia memang mampu dan dia bisa healing dari itu, ya it's okay. Tapi most of the time aku ketemu orang nggak bisa. Dia harus betul-betul punya mentor atau punya sparring partner yang dia bisa curahkan semuanya, yang dia bisa dapat encouragement, tapi juga bisa dapat teguran, bisa dapat nasihat, ya. Apakah enak ditegur, dinasihati? Nggak enak. Ya. Saya berkali-kali harus sedikit berdebat, lalu akhirnya diem-dieman gitu ya. Karena kamu nggak ngerti lah gitu. Kamu tuh nggak ngerti gitu. Ya. Tapi nah ini bagus nih. Tadi permutaan Genesis ya. Sekarang kau geser dikit. Bagaimana Barnabas dan Paulus melakukan pemuritan di Kisah Para Rasul. Nanti kita akan lihat bagaimana Barnabas dan Paulus ketika sudah sampai kemana-mana bertahun-tahun, pada akhirnya mereka harus dalam tanda kutip berantem. Ya. Karena Paulus kayaknya ambisius banget mau ke Roma. Si Barnabas yang gembala banget, udahlah balik dulu, kita balik diputar lagi Antioquia, balik lagi satu-satu. Karena kita cek jemaat-jemaat yang kita menangkan kemarin itu hidupnya udah sesuai Injil belum gitu. Tapi Paulus beda, enggak, visiku adalah sampai ke ujung dunia, dan pada waktu itu Roma adalah gerbang dunia. Jadi satu-satunya cara dia harus pergi ke Roma untuk memberitakan Injil supaya Injil dibawa kemana-mana. Berselisih mereka selama sekian tahun, tapi ingat di kisah akhirnya mereka balik lagi. Mereka balik lagi, mereka melayani bareng lagi. Bahkan ya salah satu pemicunya itu kan si Markus penulis Injil ini yang jadi salah satu pemicu selisihan mereka ya, karena Markus dianggap lambat sama si Paulus dan menghambat pelayanan perjalanan Paulus ya. Tapi pada akhirnya justru di detik-detik terakhir Paulus hidup, dia malah bilang sama Barnabas, suruh Markus ke sini karena pelayanannya penting buat aku. Ya. Jadi itu menunjukkan kisah yang mungkin tidak ditulis, tapi itu menunjukkan kisah di mana ada rekonsiliasi dan kemudian mereka bekerja sama lagi. Nah, itu penting dalam pemuritan. Perdebatan, gesekan itu tidak bisa dihindari. Karena kita dua manusia yang berbeda, sesama-samanya visi kita itu pasti akan ada gesekan. Betul. Nah, pemuritan itu menghasilkan kedewasaan dari gesekan tersebut. Ya. Ketika gesekan itu tidak terjadi dan dihindari atau salah satu menghindari, menurut saya justru lukanya semakin dalam. Betul. Ya. Jadi kalau orang berpikir menghindari gesekan supaya tidak ada, itu menurutku saya salah. Karena dalam satu momen yang satu akan minta digesek, yang satu nggak mau, itu akan menyakiti, lukanya lebih dalam. Nah, jadi teman-teman yang mau masuk dalam pemuritan mesti sadar bahwa dalam pemuritan ya harus ada itu. Bukan harus ya, tapi pasti akan ada itu. Pasti, ya setuju. Contoh misalnya, kalau misalnya saya mentor Dimas ya, lalu lagi ngomongin soal keuangan, ya, menurut Dimas keuangan tuh harusnya gini, menurut saya enggak, kamu salah. Ya, terbukti, faktanya kamu terjerat ini kan. Ya tapi ini gini kok, enggak, kamu harusnya ini pindah ke sini, enggak bisa, ini bisa, kamu yang enggak mau misalnya gitu. Berantem di situ, bisa jadi itu, enggak lah, kamu enak aja ngomong gitu, gajimu gede, gitu ya. Itu terbiasa terjadi dalam pemerintahan. Nah, tadi balik lagi ya, kenapa kita perlu mentor atau bapak itu karena kita perlu telanjang. Nah, sementara komsel, sesuatu yang sifatnya lebih banyak, seperti Yesus memuridkan 12 orang, itu memang tidak semua hal bisa ditaruh di sana. Ya. Kenapa? Ya karena tidak semua bisa kita percaya. Kita bisa saling mengasihi sebagai keluarga, tapi tidak semuanya bisa dipercaya, sehingga bahaya ketika semuanya dibuka di sana. Ya. Nanti salah satu keceplosan, bocor, dan lain sebagainya, itu akan jadi masalah. Dan ini berkali-kali terjadi, banyak sekali terjadi.
saya beberapa sudah juga ngingetin, kejadian baru mereka bilang. Nah, jadi seringkali terjadi seperti itu. Nah, ini bahaya. Jadi harus bayangkan itu. Balik lagi, Mas, pertanyaanku. Yes. Apakah bisa semua itu 100% ya, 100% ya, jadi digital? Kayaknya nggak bisa deh kalau 100%. Nah, oke, Apakah saya salah? kita pahami dulu sampai di sini. Ya, Saya dan Dimas sepakat bahwa kalau 100% pemuritan yang kita maksud seperti tadi itu tidak akan pernah bisa dibawa semuanya dalam ranah digital. ya, Kita manusia, dan uniknya manusia diciptakan itu dengan salah satu kehausan. Ini bahasa saya sendiri ya. Kita itu ya, haus dengan human touch. ya. Atau bahasanya itu personal touch gitu ya. Dan itu jarang sekali bisa terjadi secara online. Tuh. Jarang sekali bisa terjadi sama online. Chemistry-nya itu akan terbentuk ketika bertemu. Kenapa? Ya, Karena ketika bertemu, kita akan langsung melihat bagaimana gesturnya, bahasa tubuhnya, ya, bagaimana gerak-geriknya, bagaimana intonasinya yang benar. Jadi kita akan lihat bagaimana nih orang tuh bohong atau enggak, atau dia dalam keraguan, atau dia dalam kepanikan, atau dia sedang sedih. Itu hanya bisa dilihat ketika kita face to face. Tidak semuanya bisa digital. Itu satu. Yang kedua, tapi bisa nggak beberapa dari bagian itu dipindahkan menjadi digital? Sangat bisa. sangat bisa. Sangat bisa. Ya, sebagian kecil atau bahkan sebagian besar kalau memang punya resource, itu bisa dipindahkan menjadi digital platform. Nah, yang unik, saya nggak perlu sebut merek ya, tapi ada beberapa teman yang juga sama, kita diskusi, lalu dia tanya, enaknya ibadah minggu tempatku ini, aku bikin recorded take di YouTube atau by Zoom ya bro? Gitu. Terus aku bilang, jemaatmu berapa sih? Ya, 200-300. Ya, by Zoom aja lah. Kayak punya jemaat 18.500 saja. Kalau jemaatmu 18.000 atau 20.000, by Zoom mungkin susah ya. YouTube lah. Iya, Gitu. kalau rekaman ya. Jemaat 200-300, Zoom. Kenapa? Karena ketika kamu Zoom, itu beda. Ya, hostnya Ya, buka, yang jaga udah siap, terus Dimas masuk. Weh, Dimas, apa kabar? Gitu. Weh, Nelson, apa kabar? Weh, ini apa kabar? Ada interaksi di sana. ya, Nah, interaksi itu membuat kita tetap hidup, ngerti nggak? ya, 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 ya. Nah, plus khotbahnya itu jadi lebih tertata. Ya. Kenapa? Karena kita tahu waktunya lebih Ya, waktu fokusnya secara digital itu lebih pendek daripada ketika offline. Misalnya ketika offline 3/20 menit sekali itu orang butuh di refresh. Tapi ketika online mungkin 10-15 menit itu perlu gebrakan sesuatu yang membuat orang itu balik lagi ke situ. Ya, tingkat fokusnya berbeda. Contoh ya, kayak ya, live ya. IG ini. Live IG ini tuh banyak orang join pas kebetulan kita lagi idem sela tadi ya, nggak ngomong 1-2 detik, orang tinggal itu. Iya, betul. Nah, itu wajar gitu. Nggak masalah. Tapi ketika dalam pertemuan offline nggak akan, bro. Ada 1-2 detik atau 3 detik, 5 detik, stop aja. Itu tidak Oke. menghilangkan fokus kita. Itu masih it's okay. Nah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Oke, jadi tidak semua hal bisa dirubah digital. Jadi apa yang bisa dirubah digital? Banyak. Salah satunya adalah tools untuk apa ya istilahnya? Encouragement atau renungan kepada kepada jemaat setiap hari. Kepada jemaat setiap hari, kebiasaan ngajar di kantornya. Contoh misalnya. Dulu mungkin setelah khotbah direkam tapi ya udah jadi file gitu. Nah, sekarang mungkin khotbah sambil direkam ya, kemudian dimasukkan YouTube, kemudian dipotong-potong lagi jadi renungan tiap hari 1 menit misalnya. Ya, Ya, itu menjadi bagian penting untuk interaksi kita dengan jemaat di luar hari Minggu. ya, ya. Karena jemaat di-remind lagi. Kemudian pertemuan komsel juga jadi lebih cepat, terutama untuk teman-teman metropolitan.
Dimas pernah hidup tinggal di Jakarta? Nggak pernah. Ya pernah ya. Saya salut sama orang Jakarta atau orang yang sudah lama tinggal di Jakarta. Saya 6 tahun Ya, di Jakarta tetap tidak bisa punya mental seperti itu. ya, ya, ya. Komsel atau apapun, rumahnya satu Depok, satu BSD, mana kumpul jadi satu di tengah di Kuningan. Pulang bisa jam 11, jam 12 malam. Saya nggak bisa. Ya, ya. Saya memilih, enggak lah, nggak usah ikut, saya di rumah aja. Serius bro. Nggak tahu Ya, ya, ya. kenapa. Orang mungkin bilang gini, ya karena kamu nggak mencintai komunitas itu, jadi kamu nggak mau rela. No. Bukan nggak mencintai, bukan nggak. Buat saya, ya ngapain gitu. Itu Hmm. gila, men. Kenapa saya mesti rumah saya di Bintaro, saya mesti ke Hmm. tengah, ya, atau saya mesti nunggu pulangnya malam. Waduh, malas. Tapi sekarang dengan ada Zoom, saya di Semarang, saya tetap ibadahnya ibadah muda, bro. Iya, enak ya. Nggak ada masalah. Iya, masih bisa mimpin Komsel juga ya. Masih bisa berinteraksi, masih bisa ikut selalu dengan mereka. Nah, yang menariknya lagi karena kebetulan di Muda kita menggunakan platformnya Zoom ya, jadi masih tetap ada interaksi di hari Minggu. Hmm. Selesai ibadah di Zoom itu, kita Zoom-nya dibagi breakout room lagi untuk sharing per segmentasi. Oke. Jadi setelah ibadah kita masih bisa fellowship ngobrol. Dan itu bisa orang dari mana-mana, bro, dari Kupang Barat, dari Maluku, dari Ambon, dari Medan. Ya. Gitu. Apakah itu bisa seperti itu? Yes, bisa. Tapi akan jadi masalah kalau teman-teman yang di luar pulau tadi hanya menunggu hari Minggu itu. Nah, itu masalah. Ya, ya, betul, betul. Itu yang aku bilang tidak bisa semuanya dikonvert 100% menjadi digital. Ya, Ya. Lalu, oke, jadi pemuritan Yesus kita udah tahu ya, gampang ya. Yesus itu punya tipikal. Baca lagi Markus, kita akan lihat lah bagaimana tipikal Yesus mengajar sampai memuridkan. punya 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 murid yang terdekat itu ada 3. Lalu masuk ke kisah para rasul, kita akan lihat bagaimana Barnabas dan Paulus. Ketika semua orang takut dan nggak percaya sama Saulus, Barnabas yang datang memberikan ya. kepercayaan, memberikan encouragement, menemani dia pelayanan dari kesaksian sampai mengajar, sampai menginjil di mana-mana, bareng-bareng. Bahkan Barnabas menemani ya, Barnabas nggak mengendorse ke para rasul, tapi Ya. Barnabas menemani untuk bertemu dengan para rasul yang lain, ya, yang pada pertemuan pertama tidak terlalu diterima, dalam artian hanya Hmm. diterima internal aja, yang di luar internal mungkin masih ribut-ribut, ya, sampai 14 tahun kemudian balik ketemu lagi dan diterima. Ya. Itu Barnabas selalu menemani. Nah, ini contoh mentorship yang luar biasa, Barnabas dan Saulus. Pelajari lagi teman-teman tentang Barnabas dan Saulus, itu salah satu role model saya melakukan pemuritan. Ya. Karena di sana itu banyak sekali yang kita bisa pelajari, ya. Mulai dari memberikan kepercayaan ketika orang itu nggak bisa dipercaya, bagaimana kita menemani dia ketika dia terjatuh, bagaimana kita menghandle situasi ketika berselisih paham dengan murid kita atau dengan uh, pasangan pemuritan kita, ya. Itu sangat bagus sekali. Ya, kita bisa lihat Hmm. bagaimana itu berjalan. Ya. Lalu kita lihat lagi bagaimana di surat-surat Paulus maupun di surat Petrus, Yakobus dan lain sebagainya pemuritan itu berjalan. Walaupun secara apa ya istilahnya, secara implisit yang tertulis seringkali hanya Paulus ya, Paulus Ya. Silas, Paulus Timotius gitu ya. Itu yang paling kelihatan. Paulus sama Lukas yang nemenin dia kemana-mana, sehingga Lukas sampai jadi penulis Injil pun ya. Seorang dokter yang bantuin kemana-mana. Itu kelihatan sana. Tapi bagaimana juga Petrus memuridkan Markus dalam jeda waktu tersebut sehingga Markus menulis Injil Markus. Itu sebenarnya kan disebut juga Injil Petrus karena menurut beberapa literatur kan Petrus mendikte, Markusnya nulis gitu ya. Hmm. Ya, ya. Nah, itu terbukti bagaimana peran pemuritan itu terjadi. Lalu bapak-bapak gereja awal itu juga masih murid dari bapak-bapak gereja ini yang sebelumnya, si Yakobus saudara Yesus, Yohanes dan juga Petrus. Ya, Yohanes yang terakhir. Nah, tapi itu Ya.
bapak-bapak yang pertama itu terlihat sekali bagaimana mereka masih menjaga itu sampai level ke bawah mereka. Nah, teman-teman, saya mau encouragement, justru pandemi ini itu momen yang menurut saya berkat yang luar biasa dari Tuhan dalam bentuk kita punya kesempatan untuk melakukan pemuritan jauh dari hingar-bingar aksesoris yang lain. Kita harus akui seringkali ketika belum pandemi, belum ada virus corona ini, gereja itu seringkali terbawa arus aksesoris sehingga yang esensi ditinggal. Ya, betul. Walaupun dalam banyak perdebatan mereka mengakui, ya itu kan bukan esensi bro, ya memang. Tapi faktanya porsinya itu jauh lebih besar daripada yang esensi. Nah, momen ini momen yang paling tepat. Semua orang sekarang kalau mau butuh sesuatu, dia harus berhubungan sendiri dengan Tuhan dalam tanda kutip. Ya. Dia nggak bisa lagi mengandalkan persekutuan doa Selasa, persekutuan doa Yud hari Rabu, doa malam hari Jumat, seminggu itu bisa ke gereja terus gitu. Nah ini bahaya karena pas seminggu ke gereja terus mereka cuma dengar khotbah, mereka tidak benar-benar membaca sumbernya kita. Nah pandemi, PPKM, PSBB, whatever the names ya, itu memberi kita kesempatan hebat untuk baca Alkitab langsung. Yes. Baca sumbernya langsung, mempelajari itu dengan langsung. Membuat banyak orang yang tadinya tidak terlalu relate dengan dunia digital belajar ya, YouTube dan lain sebagainya, akhirnya mau nggak mau banyak mendengarkan khotbah-khotbah dari pendeta lain atau bahkan dari luar negeri untuk belajar. Menemukan banyak tools untuk belajar, mulai catat dan lain sebagainya. Nah itu menurut saya itu sebuah berkat yang luar biasa. Nah kalau tidak dimanfaatkan, dan sayang sekali ada banyak gereja yang masih memfasilitasi hingar-bingar ya, dalam bentuk digital, YouTube-nya dan lain sebagainya. Itu kasihan sekali menurut saya, kasihan sekali. Karena mereka tidak mendapatkan perubahan apapun selain lebih keren karena menggunakan YouTube atau menggunakan hingar-bingar dalam bentuk digital. Tapi tidak mendapatkan esensi yang sesungguhnya. Menurut saya ini momen, saya nggak tahu buat Dimas, tapi menurut saya ini momen yang berharga banget, momen yang berharga banget. Suatu kali kelak kalau masih kita dikasih umur sampai tua ya, kita masih bisa bercerita tentang pandemi ini, bro. Bagaimana nonton ibadah online beda banget ambience-nya dengan kita datang langsung ke gereja. Ke gereja begitu stringnya nyala, simbalnya langsung katakan haleluya gitu. Langsung bisa berasa banget ambience-nya gitu, ngerti nggak? Tapi waktu kita nonton online, kalau speakermu jelek atau speaker bawaan TV atau speaker bawaan laptop atau headphone murah, nggak berasa bro. Nah justru di situ letaknya adalah apakah kita menyembah lagu-lagu itu atau kita bertaut hatinya dengan Tuhan. Nah, waktu kita bertaut hatinya dengan Tuhan, kita bisa menikmati itu dengan situasi apapun. Bahkan seringkali, jujur aja ya, beberapa kali waktu ibadah online begitu, kalau saya merasa nggak bisa menikmati praise worship yang diberikan karena direkam ya, saya matikan suaranya, saya matikan videonya, saya ambil gitar, worship sendiri. Ya. Worship sendiri selesai, mereka khotbah, baru selesai dengerin. Nggak ada masalah. Iya. Betul. Tapi itu privilege gitu. Apakah di gereja bisa? Sorry tuh saya di gereja, tidak semua gereja sehebat gereja A dan gereja X ya, yang penyanyi-penyanyi luar biasa dengan alat atau instrumen-instrumen yang luar biasa, pemain pro. No, ada gereja-gereja kecil di mana cuma pakai gitar bolong. Worship leadernya nada dasarnya C, dia nyanyi di C crash minor. Ya. Iya. Itu saya waktu remaja mengalami. Jadi benar-benar kadang-kadang kalau ada satu WL yang sampai suaranya kemana-mana itu, pengennya tidak menghakimi, pengennya bisa menikmati, tapi nggak bisa. Kupingnya terganggu, bro. Betul.
udah berusaha fokus tetap nggak bisa, aduh gitu. Nah ini sekarang privilege gitu, ketika saya nggak, Ya, ya ini kok nggak enak ya, ya tutup aja gitar sendiri worship gitu. Nah jadi betul itu betul. sebuah privilege yang menurut saya luar biasa. Nah Ya, jadi itu bro dari saya, pemuritan itu ya. jangan jangan terjebak ya teman-teman, sekali lagi jangan terjebak bahwa karena ini percepatan digital lalu menganggap bahwa Hmm. ini pemuritan digital itu ada pemuritan masa depan. No, no. Digital hanya Platform. tools yang membantu kita menjadi lebih besar secara perkembangan. Tapi esensinya Ya, ya, no. ya, ya. Ya, setuju banget sih bahwa pandemi ini memaksa dalam kutip ya untuk kita Ya. punya hubungan pribadi sama Tuhan. Jadi nggak bisa bergantung lagi. Eh, itu awal-awal kemarin kan, ini kan di Malang ini kan baru WFH itu 1 Juli ya. Jadi sebelum-sebelumnya tuh onsite semua. Jadi Rakawi, Hmm. aku koordinator ibadah, itu nggak pernah namanya lihat YouTube. Jadi selalu ibadah karena aku koordinator, aku yang ngatur semuanya. Jadi tiap Mm-mm. minggu aku ke ibadah dong. Ibadah, aku yang ngatur randonnya dan segala macamnya. Berjalan A sampai Z sampai selesai. Jadi nggak pernah ngerasain YouTube. Sampai suatu saat bapakku masuk rumah sakit, bapak mertua. Aku di rumah sakit bolak-balik sama istri itu 4 hari. Terus kantor ngomong, karena kamu bolak-balik rumah sakit, kamu WFH dulu 5 hari ya. Habis itu kalau sudah kamu nanti tes, kalau emang negatif kamu boleh masuk. Waduh, dan itu bapak saya keluar hari Jumat, Sabtu Minggu jelas nggak bisa ibadah kan. Ya, ya. Waduh, aneh ya. Kayaknya tiap hari biasanya kita yang ngelit dan segala macam tiba-tiba nggak bisa karena situasi gitu kan. Oke, karena jaga teman-teman dan segala macam ya oke. Dan emang emang baru ngerasa sih maksudnya, oh gini ya. Karena kita kan selalu di di tempat gitu, maksudnya kita selalu di tempat, kita yang selalu ngatur, nggak ada perbedaannya, nggak ada gitu maksudnya. Oh Ya. begitu begitu ada rasanya, oh gini ya, emang mau nggak Baru mau baru orang ini apa harus. ya? Baru sadar ini. Mm-mm. Oh, Iya, ternyata ternyata selama beda banget ya. ternyata selama ini aku Marta, nggak pernah jadi Maria. Enggak, enggak, tapi emang tadi ambience-nya beda gitu ya. Walaupun kan aku hanya standby kan, kadang-kadang istilahnya pendeta standby. Maksudnya kalau nggak ada tugas ya, ya hanya jaga ibadah berjalan baik, oke itu. Apalagi koordinator ibadah kan. Jadi begitu dirumahkan tanda kutip, gitu ya. Oh, ya emang emang ya kalau bersyukurnya kalau kita sekali lagi ya, kita punya kebiasaan untuk menyembah Tuhan sendiri itu nggak terlalu berbeda, tapi Yes. tetap ada sedikit sedikit beda sih. Tapi kalau Secara kita persekutuan merasa, beda. Secara iya, persekutuan beda. Yes, itu diakui ya, itu diakui. Tapi sekali lagi itu tidak menjadi porsi besar. Porsi besar kita betul kan betul, hubungan kita sama Tuhan. iya iya iya, kita bisa Porsi tetap besar. nangis kok, gitu. Maksudnya eh, Yes. kadang lucu sih, tanda kutip, apa sih nonton YouTube kok? Tapi kan bukan itu esensinya, maksudnya Ya. hubungan kita dengan Tuhan yang lebih penting kan, maksudnya eh, itu yang dari awal aku juga ngajar anak youth bahwa pandemi ini mengajar kalau dulu kita bergantung sama ibadah untuk nyembah Tuhan, bersyukurlah ada pandemi, kamu mau nggak mau dipaksa untuk nyembah Tuhan gitu kan, mau nggak mau dipaksa Ya. tanda kutip untuk baca firman Tuhan gitu kan. Ya. Dan emang emang ya tadi sekali lagi sih emang eh, kita salah konsep kadang. Kita berpikir bahwa oh kalau udah di YouTube berarti kita sudah digital. Padahal itu hanya platform. Dan hari ini itu kayak disadarkan lagi bahwa kalau kita salah fokus, ya apa bedanya gitu kan? Ya, ya kan sama Betul. aja, bener ya. Jadi Ya. kalau walaupun kita pakai Zoom, kalau mentalnya kita nggak bener, maka nggak ada bedanya, nggak ada perubahan apa-apa yang kita dapetin. Yes. Bener Nah, ya? Wah, tadi ngomongin ngomongin perubahan ya, Bro. Ngomongin perubahan. yes.
esensi dari pemuritan itu akan berujung pada perubahan hidup. Yes. Ya. Nah, perubahan hidup yang bukan terjadi karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita. Tapi di dalam Yes. pemuritan itu kita menyadari bahwa ada kuasa Allah, ada kasih Allah yang menggerakkan kita untuk bersekutu dan memperbaiki diri bareng-bareng. Makanya di Kisah Para Rasul, kalau kita baca Kisah Para Rasul yang pasal yang awal-awal itu, di situ dijelasin kalau cara hidup jemaat mula-mula itu ya, mereka berdoa, bertekun, bersehati dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka saling berbagi ya. Kalau dibaca lebih dalam lagi, mereka berbagi. Tidak ada yang merasa hartanya lebih banyak, karena orang yang punya harta lebih banyak akan membantu teman-temannya ya, memberi makan dan lain sebagainya. Mereka juga melakukan apa istilahnya, ke rumah-rumah itu ya, gantian makan. Bahkan kalau mau ketemu bareng disarankan makan dulu di rumah ya, supaya pas kumpul itu nggak cari makan. Nah, tapi kalau kita di Indonesia ini kan beda, bro. Kebalik. Nah, ini yang saya suka. Salah satunya dalam digitalisasi ini tuh yang saya suka ini. Orang mau ketemu komsel bukan karena mau cari makannya, tapi karena mau kumpul bareng-bareng, mau bersekutu bareng-bareng. Ya, walaupun nggak semuanya cari makan ya, tapi sometimes itu tuh mengganggu gitu. Aku pikirnya di daerah loh. Enggak lah. Di mana-mana itu semua sama. Sama aja. Sama-sama aja. Makanya kita mesti hati-hati. Ya. Supaya fokusnya semakin murni ya. Ya, ini Kisah Para Rasul 2 ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bro, berasa nggak waktu corona ini banyak orang mau berbagi, bantuin teman-temannya yang isoman, membantu teman-temannya yang terkena COVID-19 sehingga harus dibantu secara biaya, dibeliin vitamin, bahkan pemakamannya dibantu biayanya dan lain sebagainya. Kerasa nggak, bro? Bagaimana iman kita itu benar-benar dikupas sehingga kelihatan isinya. Imanmu itu kelihatan nggak isinya? Kamu hanya berpikir, wes lah, yang penting aku selamat ning omah ngono. Sementing hartaku ada, tabunganku ada. Temanku salahnya sendiri selama ini hidup sembarangan dan bla 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 gitu. Ya. Saya sepanjang 1,5 tahun pandemi ini sudah kehilangan beberapa teman dekat, bro. Meninggal ya. Termasuk salah satunya adalah almarhum Pastor Raditya Oloan. Itu sampai berhari-hari kadang-kadang kalau sendirian masih nangis sendiri, bro. Karena betul-betul salah satu yang membuat kadang-kadang saya nangis lagi. Saya merasa menyesal kenapa saya nggak sedemikian gitunya untuk bisa bantuin dia. Saya jengkel sendiri. Bahkan sampai ke pemakaman kan saya nggak bisa datang karena saya di Semarang. Dan waktu itu PSBB. Jadi nggak bisa berangkat. Di satu sisi saya tahu pasti pemakaman dan juga di rumah duka itu pasti akan gila-gilaan yang datang. Dan betul, segitu banyak orang. Nah, saya harus akui, saya juga harus berhikmat ya. Karena saya punya anak, punya istri yang sedang hamil juga. Saya berangkat ke sana, pulang ke sini, bawa virus buat mereka, kasihan. Tapi dari situ, itu betul-betul terlihat kualitas hubungan kita dengan teman-teman atau dengan orang-orang yang kita selama ini anggap sahabat, atau mentor, atau murid, atau anak rohani. Di situ kelihatan. Bagaimana kedekatan kita sampai sedemikian. Saya sampai kadang-kadang waktu begitu dengar dia meninggal ya, itu istri saya tahu langsung, saya cuma bisa di tembok senderan kepala gitu ya, nangis. Karena saya merasa, aduh, aku kenapa nggak lakukan yang terbaik ya? Kenapa aku nggak bisa ini, nggak bisa begitu, nggak bisa begini.
dan saya nggak ada di Jakarta gitu. Jadi saya nggak terlalu banyak dapat info secara cepat dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya, bro. Bagaimana iman kita itu dikupas sehingga kelihatan isinya. Apakah kita menikmati saat-saat ini dengan sendiri, yang penting saya nyaman, atau justru kita dapat hatinya Tuhan untuk melihat, waduh, saya bisa bantuin ini ya, saya bisa bantuin ini ya, saya bisa bantuin ini ya. Ketika salah satu tim saya kena COVID ya, di Jogja, dia bukan orang Kristen, bro. Tapi saya belajar pengalaman dari sebelumnya. Saya kehilangan Pastor Adit, sebelumnya lagi saya kehilangan teman kerja, juga di bulan Januari 2021. Saya bilang, Mas Bro, saya bilang, tolong kasih saya nomor telepon istrimu. Kamu istirahat, kamu bed rest, biarkan saya berkomunikasi sama istrimu. Itu betul-betul tiap hari saya pantau, bro. Walaupun ada sedikit rasa trauma kalau sampai terlambat dan lain sebagainya. Tapi terlebih dari itu, pelajaran berharganya adalah saya melihat, saya nggak peduli siapapun orangnya. Tapi kalau saya kenal orang itu, saya dekat sama orang itu, saya akan lakukan yang terbaik untuk bantuin dia. Nah, saya betul-betul pantau apa yang harus dibantu. Kalau saya punya sedikit uang, saya bantu gitu. Tapi kalau saya nggak punya, saya share ke teman-teman yang lain. Mas Bro, sorry ya, ini teman kita lagi butuh, terus terang aku nggak ada. Kita mau nggak kumpulin duit, blablabla. Oh iya, semua teman-teman jadi satu, kita bersatu, nggak peduli agama apa, nggak perlu duit suku apa, kita bersatu bareng-bareng, kita kirim duit, kirim makan, kirim madu, vitamin, semuanya dikirim. Dan ternyata benar itu betul-betul meningkatkan imun teman kita ini dengan cepat ya, karena mereka merasa diperhatikan, mereka tidak ditinggalkan. Wow. Mereka jadi merasa, ini teman-temanku nih gitu ya. Seperti saudara. Nah, kita harus, kalau sama orang lain yang tidak seiman kita bisa begitu, terlebih terhadap saudara yang seiman. Ya kan? Nah, lanjut ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini tuh emas banget, tapi mungkin tidak terlalu banyak diulik sama gereja ya, hanya sepintas 1-2 kali, terutama kalau pas lagi akhir tahun persembahan buah sulung biasanya dibahas ya, karena mereka menjual semua hartanya, membagi-bagikan ya, jadi kan pas tuh ayatnya untuk buah sulung supaya keluar semua. Tapi ini pelajaran yang berharga banget. Pemuritan esensi ini yang terjadi di jemaat mula-mula ya, di Kisah Para Rasul 2 dan 4, itu bekal buat kita, bro, di masa-masa seperti ini. Itu penting sekali. Itu, bro. Wah, luar biasa nih. Wah, nggak kerasa ya udah 1 jam nih. Kita ngobrolnya. Ini harusan 2 sesi nih. Waduh. Kalau 2 sesi bikin Zoom sekalian, bro. Iya, makanya itu. Iya, thank you banget nih. Wah, ini hari ini banyak pelajaran ya. Emang Kisah Para Rasul nih ayat 2 ini jadi pembelajaran yang sering kita bahas, tapi kadang kita kurang ngulik ya. Yes. Karena mereka disukai. Hari ini pertanyaan besarnya kan, gereja disukai nggak sih? Gitu kan? Ya, kita disukai nggak? Jangan-jangan kita malah nggak disukai. Paling mudah sebenarnya adalah, saya ngerasain sendiri karena beberapa hari ini nyari vaksin susahnya setengah mati, bro. Hari ini tadi juga keliling ke beberapa tempat nggak dapat juga. Nah, saya yakin banyak gereja-gereja itu yang punya akses pemerintah atau pejabat yang akhirnya mereka bisa dapat jatah ya, dapat jabatan sekian dan sebagainya. Nah, itu saya melihat ada beberapa gereja yang sudah melakukan itu luar biasa. Tapi kalau semua gereja yang besar-besar itu bisa melakukan itu, mempercepat dan membantu vaksinasi, wow, itu keren, bro. Itu keren. Ya. Benar-benar bahwa kasih Tuhan dan terang Kristus bisa dinyatakan lewat gerejanya. Yes. Ya, wah, jadi di masa pandemi ini biarlah kasih kita semakin nyata, bukan semakin dingin ya.
Iya, Tapi betul. biarlah kita semakin nyata. Ya kemarin juga sempat sih ada anak youth langsung teman-teman, ayo kita bikin peduli, ayo. Kaget juga soalnya Sabtunya pelayanan, ternyata dia minggunya drop. Jadi, oh kaget kan, waduh Sabtu pelayanan, minggu gimana nih teman-teman gimana pertama? Oh dicek lagi, cross check lagi, kamu kapan nih? Kapan nggak bisa bau gitu kan? Wah, jadi harus diinterogasi sedikit tanda kutip gitu ya. Oh minggu malam, oh puji Tuhan. Tanda kutip ya, tanda kutip. Berarti teman-teman yang lain nggak usah dikarantina kan? Iya, iya, Terus iya. akhirnya ayo kita eh, ya, apa namanya support gitu. Dan emang bener sih. Kalau kita nggak punya, paling gampang ya gotong royong rame-rame gitu kan. Karena Yes. kita bisa bisa apa tanggung bersama. Ya thank you banget Kak Adrian. Yes, Selalu bro. kalau ngobrol sama Kak Adrian nih selalu, aduh, kita harus belajar belajar banyak. Selalu Dan 1 jam selalu rasanya ngalor kurang. ngidul. Selalu Enggak ngalor lah. ngidul. Orang orang yang sangat luar biasa. Eh, Wah, thank you banget. Thank you buat nganutologi. Kalau nggak ada nganutologi, nggak ada ngebum. Thank you, Karena thank you, kearifan bro. lokal. Ya kan, biasanya kan ke Inggris-Inggrisan. Iya. Ini kejawa-jawaan ya kan. Iya, hidup hidup itu ya kearifan lokal. Thank you. Thank you. Sebelum sebelum mengakhiri mungkin closing statement deh. Eh, Kesimpulan dikit Kesimpulannya sederhana. dari semua. Intinya ini adalah momen pandemi ini adalah momen yang paling tepat untuk kita masuk dalam pemuritan yang esensial. Pemuritan yang esensial itu berbasis Injil. Dan Injil itu sendiri yang akan mengubahkan kehidupan kita. Jesus be the center of your life. Jesus be the center of your church. Ya, semuanya akan, kalau kita kembali lagi ke gospel, kembali ke Injil, kembali ke Kristus, berpusat pada Kristus, kita akan lebih kuat walaupun menderita dan sakit. Nanti kita bisa nyanyi, saya mau ikut Yesus walaupun menderita dalam dunia. Saya mau Ya, iring Yesus. Itu inti dari kekristenan. Bahwa pemuritan yang berbasis Injil, Kristus itu sendiri, mungkin punya banyak platform, salah satunya adalah digital. Tapi Injil itu tidak bisa tidak menyentuh kehidupan seseorang. Karena Injil yes. itu sendirilah yang menjadi manusia dan menyelamatkan kita, bro. Thank you, thank Gitu. you. Terima kasih, Adrian. Selasa depan, Yes. bulan Agustus ya, udah mulai Agustus, temanya tentang kemerdekaan dalam Kristus. Ada teman-teman yang luar biasa juga. Selasa depan bersama Ari M. Wibowo, bukan Ari Wibowo ya. Wes. Ari M. Wibowo dari GPCC. Mantap, Ya, mantap. pernah ke Malang dan bersyukur jadi hospitality ya gitu, jadi teman baik. Iya, dan Nih kalau udah mau nggak pandemi aku bergabung. mesti ke Malang nih. Wah, iya, karena mirip-mirip kulinernya. Ya. Tapi kalau Jawa Timur asin sih ya. Iya. Karena lidahku lama di Jogja, jadi cocok banget kalau di Semarang gitu. Iya kan. Tapi aku ke Malang juga cocok banget sih. Asinnya juga dapet sih. Ya sama aja. Karena kita suka makan sih. Itu yang paling penting. Thank you banget. Karena Oke, Tuhan bro. Yesus kan Thank juga you. pemuritannya dimakan ya. Yo, Selalu makan Tuhan Yesus. yo. Oke, thank you. Oke, boleh Thank doain you. kita buat Boleh, yuk. acara ini. Yuk. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saya boleh ngobrol sama Dimas, Tuhan. Thank you buat hatinya. Thank you for his heart, Tuhan. For this generation, Tuhan. Mau berdoa untuk semua pelayanan Dimas. Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau jagai, Tuhan. Engkau membantu dia, Engkau menolong dia untuk terus menjadi alatmu dan hidup di atas kebenaran Injil. Dan saya percaya Tuhan, ketika Kristus yang menguasai hidupnya dengan tuntunan Roh Kudus, maka hidupnya akan jadi berkat buat banyak orang dan mengubahkan banyak orang, menjadi alatmu Tuhan. Dan Kristus dimuliakan, soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah saja. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Adrian. Thank you. Terima kasih banyak. Salam buat Bye. keluarga. God Yo, bless. bye-bye. God bless.
Terus tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain juga. Subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.